Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan adalah pondasi atau landasan dari segala amalan yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Salah satunya kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kesehatan yang tidak semua orang diberikan nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nikmat itu kita syukuri, maka Allah berjanji akan menambah kenikmatan itu dengan nikmat yang lebih banyak dan mengganti kenikmatan itu dengan nikmat yang lebih baik. Sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya yang tercinta dan yang mulia. Begitu juga kepada para sahabatnya yang setia, tentunya dan pastinya kita sebagai umat dan pengikutnya mengharapkan dan menginginkan syafaat atau pertolongan nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tafsir Al-Quran yang berdasar dari tafsir Quranul Azim, yaitu tafsir Ibnu Katsir, yang insya Allah akan dimulai atau diawali dengan surat Al-Mulk. Sebelumnya fadilah atau keutamaan orang yang mau mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersumber dari Al-Quran, baik yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji akan mengangkat atau meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu dari kalangan kamu sekalian. Nabi juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan, Allah akan gampangkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara firman Allah Ta'ala, Allah juga mengancam dan memperingatkan bagi orang-orang yang enggan atau tidak mau untuk mencari ilmunya Allah Ta'ala, menuntut atau menggali ilmunya Allah. Di dalam surat Toha Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya artinya untuk belajar mencari ilmunya Allah yang bersumber dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, ya, kehidupan yang susah, kehidupan yang tidak banyak diridhoi dan diberkahi oleh Allah, serta nanti di akhirat
akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, ya, akan dibangkitkan dan dihidupkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan buta, tidak bisa melihat apa-apa. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, maka kita usahakan, kita upayakan kehidupan kita isi, ya, dengan mencari ilmunya Allah Ta'ala, diantaranya mempelajari kitabullah, yakni Al-Quran. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang tafsir surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk adalah surat yang ke-67 dari urutan surat dalam Al-Quran. Di sini berkaitan dengan surat Al-Muluk, ya, yang artinya kerajaan atau kekuasaan. Dalam riwayat yang lain, ya, ada yang menyebutkan bahwa surat Al-Muluk disebut juga dengan surat Tabarok. Ya. Tabarok, ya, diambil dari awal mula surat ini, awal kata, ya, atau awal kalimat Tabarokalladzi, ya. Atau disebut juga dengan surat Munjiat, ya, yaitu yang menyelamatkan, ya. Karena banyak riwayat, ya, yang menyebutkan bahwa surat Al-Muluk ini adalah surat yang bermanfaat, berfungsi menyelamatkan kita dari siksa atau azab kubur. Surat Al-Muluk ini tergolong, ya, atau termasuk surat yang makiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah, ya. Terdapat 30 ayat dan diturunkan setelah atau sesudah surat At-Tur. Fadilah surat Al-Muluk ini, ya, di antaranya Nabi SAW bersabda, Inna suratan fil Qur'ani thalathina ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat dapat memberikan syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapatkan ampunan, yaitu surat Tabarok. Maka kita dianjurkan, ya, dihasung atau disunahkan untuk memperbanyak membaca surat Al-Muluk, ya, sebelum kita tidur, ya, karena manfaatnya atau fadilahnya sangat besar sekali. Bukan cuma surat Al-Muluk yang mempunyai banyak fadilah, ya, di dalam Al-Quran, ada juga surat Al-Waqiah, ya. Surat Al-Waqiah itu juga mempunyai fadilah atau keutamaan, yaitu dibebaskan dari kefakiran, ya. Jadi tidak ada rasa takut ketika disempitkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu maha kaya. Ada juga surat Yasin yang fadilahnya atau keutamaannya, pahalanya itu didekatkan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan surat An-Nur. Surat An-Nur fadilahnya adalah mendapatkan cahaya atau bimbingan, ya, yang insya Allah akan memberikan kita kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada surat Al-Muluk tadi, ya, bahwa fadilahnya diantaranya adalah bisa memberikan syafaat bagi pembacanya sampai dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat yang lain, ya, di sini ada Imam Tirmidzi meriwayatkan, hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah. Ya. Jadi surat itu adalah pencegah atau penyelamat, tunjihi min adzabil qabri, yang akan menyelamatkan, yang akan melindungi dari azab atau siksa kubur. Jadi ketika
seorang mayat atau jenazah sedang disiksa oleh Allah Ta'ala, ya, sedang disiksa oleh malaikat, maka surat ini datang ya untuk menyelamatkan jasadnya, ya, untuk menyelamatkan jasadnya tidak rusak ya secara utuh ya, sehingga surat ini menyelamatkan dia selama di alam kubur atau di alam barzah. Di riwayat yang lain ya, terakhir berkenaan dengan surat Al-Mulk ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati." Ya, artinya sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam hati atau kolbu setiap orang yang beriman dari kalangan umatku. Jadi fadilah surat Al-Mulk ini secara garis besar sangat banyak sekali ya, sehingga kita sebagai umat Islam ya harus memperbanyak konsisten dan istiqomah ya untuk bisa membaca surat Al-Mulk, bahkan bisa mempelajari, mengamalkan serta mengajarkan kepada saudara-saudara kita. Baik, kita masuk pada surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah atau maha barokah, alladzi biyadihil mulku, yang di tangannya atau di dalam kekuasaannya itu ada kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa atau maha mampu. Tabarok ya, di sini artinya Allah ini maha barokah. Artinya Allah ini mempunyai banyak kebajikan atau kebaikan ya. Sesuatu yang barokah itu artinya sesuatu yang memiliki nilai yang lebih ya. Al barokatu ziyadatul khair ba'dal khair ya. Selalu bertambahnya nilai-nilai kebaikan ya. Ya, secara sesuatu ya memudah difahami adalah barokah itu selalu bertambahnya kebaikan ya, yang mudah difahami seperti itu. Maka contoh atau permisalan makanan yang mungkin biasanya cukup untuk 1 atau 2 orang, karena ada berkat atau ada barokahnya maka bisa mencukupi 4 sampai 5 orang. Waktu yang barokah ya, mungkin bisa menyelesaikan sesuatu di luar ketentuan. Ya, artinya ketika satu waktu biasanya bisa menyelesaikan 1 atau 2 tugas atau pekerjaan, maka ketika waktu itu menjadi berkah ya, maka bisa menyelesaikan banyak pekerjaan di luar ketentuan atau di luar kebiasaan. Umur yang barokah adalah umur yang diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala, meskipun umurnya pendek. Jadi belum tentu umur yang barokah adalah umur yang panjang ya, sebagaimana yang disampaikan saudara-saudara kita yang belum paham, mereka mengucapkan selamat ulang tahun ya, atau dalam bahasa Inggris happy birthday ya, panjang umurnya ya. Kalau panjang saja tidak diberkahi oleh Allah ya, maaf naudzubillah, bisa jadi ardalil umur ya, yaitu pikun. Dia akan dikembalikan kepada serendah-rendahnya umur. Tetapi kita harapkan dan kita inginkan umur yang kita miliki adalah umur yang barokah, yaitu umur yang diisi dengan ibadah atau ketaatan kepada Allah Ta'ala ya, meskipun umurnya pendek. Atau yang lain, misalkan keluarga yang barokah ya, bukan keluarga yang sukses atau berhasil ya, tetapi keluarga yang barokah adalah keluarga yang bisa
menjadi keluarga yang senantiasa taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah. Maka tabarok ini adalah Allah itu banyak kebaikannya yang dilimpahkan di alam semesta ini ya. Terakhir ya, berkaitan dengan barokah ini adalah ziyadatul khair ba'dal khair ya, selalu bertambahnya nilai kebaikan ya. Misalkan air ya. Air itu kalau sekedar air saja ya, maaf ya, air di kamar mandi atau air keran kemudian dijual ya tidak akan laku dan tidak banyak orang yang membelinya. Tetapi kalau air ini diproses ya, disuling, kemudian disaring ya, dikemas ya, diwadahi botol, kemudian ditulisi merek ya terkenal atau merek yang diresmikan seperti Aqua atau Fit atau yang lainnya, maka ini akan laku meskipun cuman 500 perak, meskipun cuman 1000 perak ya, tetapi ada nilainya karena ini air bukan sembarang air biasa. Begitu juga dengan kertas ya. Kertas ini kalau kertas biasa, apa sih manfaat kertas gitu ya? Kertas ya manfaatnya untuk coret-coretan gitu ya, untuk tulisan, untuk bungkus makanan ya dan lain sebagainya. Tetapi ketika kertas itu diproses ya, kemudian didesain khusus, kemudian ditandatangan Gubernur Bank Indonesia ya, kemudian dikasih tulisan 100.000 rupiah, maka nilainya bukan sembarang kertas. Ini kertas bisa ditukar dengan emas ya. Ini kertas bisa ditukar dengan motor ya, bisa ditukar dengan rumah atau tanah dan lain sebagainya ya. Maka kalau kita bisa ambil pelajaran dari tabarok di sini, kehidupan kita ini kalau bisa semakin hari semakin bermanfaat ya. Kehidupan yang kemarin ya, yang sudah lewat tentunya harus kita evaluasi ya. Kita evaluasi dan kita jadikan pelajaran untuk kehidupan berikutnya. Ada filsafat atau pepatah mengatakan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu berkaitan dengan tabarok. Kemudian di kalimat berikutnya di sini Allah berfirman alladzi biyadihil mulku. Ya, jadi yang Allah ini menggenggam atau menguasai yang namanya kerajaan ya. Semua ini atas kehendak atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang menguasai alam semesta ini ya, baik dari manusia, kemudian tumbuhan ya, binatang atau hewan sampai planet, matahari, bulan, itu semuanya Allah yang menguasai dan yang mengaturnya. Berkaitan dengan Allah ini maha kuasa ya, bahwa Allah ini mampu ya, untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang sudah terwujud dan sesuatu yang belum terwujud ya, tentunya sesuai dengan nalar ya atau akal yang bisa diterima. Ada ya mungkin sesuatu yang tidak bisa diterima ya. Apakah bisa Allah menciptakan Allah seperti itu ya, seperti Allah yang menciptakan? Tentunya tidak bisa ya. Karena itu tidak masuk ke dalam logika atau nalar manusia ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ini berkuasa atas segala sesuatu ya. Contohnya orang misalkan dalam keadaan lemah, Allah mampu untuk menjadikan dia kuat. Awalnya dia miskin ya, Allah mampu memberikan dia kekayaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah menguatkan ya di akhir ayat ini dengan bahwa Allah itu atas segala sesuatu itu maha mampu ya.
Seperti contoh ya, manusia mempunyai pandangan atau penglihatan atau pendengaran yang terbatas ya. Tetapi karena Allah Maha Kuasa, ini Allah tidak mempunyai batasan dalam mendengar atau melihat. Dan semuanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ada hikmah atau kandungan yang ada di dalamnya. Kenapa kok kita diberi batasan mendengar ya oleh Allah taala? Ya mungkin hikmahnya karena kita bisa istirahat ya. Karena kita kepingin tenang dalam hidup kita. Kalau seandainya pendengaran kita tidak dibatasi oleh Allah taala, kita akan mendengar pertanyaan malaikat yang ada di alam kubur ya. Kita akan mendengar siksaan orang yang sedang diazab di alam kubur. Kita akan mendengar naik turunnya malaikat ketika membawa amal gitu. Kita akan mendengar para malaikat bersujud kepada Allah taala sampai langit itu terasa ingin pecah gitu ya. Ya, maka diberilah kita pendengaran batasan ya. Diberi pendengaran yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di ayat berikutnya Allah taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah ini zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Di sini kalau kita lihat ayatnya bahwa Allah ini berfirman al-mauta terlebih dahulu ya, kemudian melanjutkan dengan wal hayata. Artinya manusia yang diciptakan oleh Allah taala itu harus lebih mengutamakan dan lebih mendahulukan yang namanya kematian daripada kehidupan. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita di alam dunia ini tentunya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Baik itu rizkinya, apapun itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tetapi ketika mati belum dijamin apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka pesan Allah Ta'ala, wasiat atau nasihat Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Di riwayat yang lain ya, bahwa Nabi bersabda, seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala pada kondisi kebiasaannya dan akan dibangkitkan atau dihidupkan oleh Allah Ta'ala pada kondisi bagaimana dia dimatikan atau diwafatkan oleh Allah ya. Maka yang menjadi standar orang itu baik atau buruk, yang menjadi ukuran orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah itu di akhir hayatnya ya. Belum menjamin ketika orang di awal Islam ya, beriman kepada Allah, taat tunduk dan mau beribadah ya, belum tentu di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Banyak sekali cerita atau kisah ya, para ulama atau para salafus soleh yang mereka di awal kehidupannya bertabur iman ya. Mereka beriman kepada Allah tetapi banyak yang meninggal atau wafat dalam keadaan murtad ya, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan ayat ini ya, alladzi khalaqal mauta wal hayah ya. Jadi kalau kita lihat tafsirnya atau lihat makna ayat ini ya, bahwa kematian itu adalah makhluk sementara kehidupan itu adalah makhluk ya. Jadi jangan difahami atau dimengerti bahwa orang mati itu tidak ada. Orang mati itu tidak ada di permukaan bumi ya. Tapi dia itu ada di alam yang lain ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100 ya, bahwa Allah itu menempatkan orang-orang yang sudah meninggal itu di alam barzakh. Yaitu barzakh itu adalah tembok yang tebal yang tidak bisa ditembus oleh apapun ya. Jadi jangan difahami juga bahwa alam kubur itu alam yang ada di dalam atau di bawah tanah ya. Bukan ya, tapi itu adalah alam yang Allah siapkan,
alam yang Allah sediakan bagi ruh-ruh yang sudah diwafatkan oleh Allah, digenggam oleh Allah dan ditempatkan di alam barzakh ya. Berkaitan dengan ayat ini ya, alladzi khalaqal mauta, bahwa Allah ini menciptakan kematian. Artinya Allah itu menginginkan bahwa manusia atau hamba Allah Ta'ala ini mengingat kematian itu harus dirutinkan atau harus diistiqomahkan ya. Karena seseorang yang ingat mati itu berarti atau seakan-akan dia ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan ya. Tetapi jika dia lupa kepada kematian, maka dia juga lupa atau lalai kepada Allah Ta'ala ya. Maka banyak riwayat yang menyampaikan bahwa aktsiru dzikra hadimil ladzat ya. Kalian perbanyaklah yaitu mengingat yang namanya penghancur kenikmatan ya. Artinya kematian. Karena kalau orang sudah meninggal dunia, Masya Allah ya, dia akan banyak sekali kekecewaan atau penyesalan. Sehingga kehidupan yang Allah berikan kepada kita, tujuan atau maksud Allah Ta'ala menciptakan kita itu untuk beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Ta'ala sampai al-maut atau kematian itu datang kepada kita. Sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ya, sembahlah Allah Ta'ala sampai kematian itu menjemput kalian semuanya. Dan dalam riwayat yang lain bahwa nanti di akhirat kematian itu dan kehidupan itu akan dipermisalkan, digambarkan seperti domba ya, seperti domba ya. Ketika seekor domba itu disembelih oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada kematian dan kehidupan. Yang ada adalah diterapkanlah kholidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Yang masuk ke dalam neraka kekal abadi selama-lamanya, yang di surga juga kekal abadi selama-lamanya. Allah berfirman menegaskan bahwa la yamutu wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Yang di neraka juga tersiksa terus ya, naudzubillahi min syarri dzalik. Ketika mereka disiksa, dibakar, diazab, kulit mereka hancur, diganti sama Allah Ta'ala dengan kulit yang baru, liyadzukul adab, supaya mereka merasakan dan mencicipi adab atau siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada mati lagi. Yang di surga juga seperti itu, makan bernikmat-nikmat sebanyak-banyaknya, tidak ada lagi yang namanya kematian. Mungkin kalau di dunia ya, senikmat-nikmatnya orang ya merasakan kenikmatan di dunia, ujung-ujungnya atau pada akhirnya dia akan ngantuk, tidur gitu ya. Karena nikmat dunia kalau sudah nikmat enak dia akan tidur ya, ngantuk gitu ya. Tapi kalau di akhir atau di surga gitu ya, nikmat terus ya, tidak ada lagi yang namanya tidur gitu ya. Mereka akan bersenang-senang, berbahagia ya bersama keluarga-keluarganya. Kemudian di kalimat berikutnya di ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan atau maksud Allah Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan adalah supaya Allah menguji kalian ya, siapa di antara kalian yang paling bagus, paling baik amalannya, atau bisa juga difahami paling ikhlas amalannya. Jadi tentunya Allah Ta'ala menginginkan bahwa setiap beramal ya, setiap hamba yang beramal itu dalam amalannya itu bagus ya, bukan banyak ya, atau bukan beramal kemudian berbangga-bangga dengan amalannya ya. Allah ini senang atau cinta kepada seorang hamba yang beramal kemudian konsisten padanya meskipun amalan itu sedikit atau kecil gitu ya. Maka di sini Allah Ta'ala berfirman, Allah menciptakan kematian dan kehidupan supaya menguji kalian ya, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Karena seseorang yang beramal banyak belum tentu ikhlas,
belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal syarat ibadah itu diterima oleh Allah adalah yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan ikhlas itu yang penting dia beramal menginginkan fadilah yang disampaikan oleh Nabi. Saya sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, karena saya kepengen mendapatkan lebih baik daripada dunia seisinya. Itu ikhlas, gitu ya. Saya kepengen sholat karena menghindari neraka. Itu ikhlas, ya. Tetapi ikhlas yang paling tinggi, ya, ikhlas yang paling mulia, ya, itu adalah ketika ibadah hanya diperuntukkan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah ikhlas, ya, syarat ibadah diterima. Yang kedua adalah sesuai tuntunan atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada enggak sumbernya dari Al-Quran? Ada enggak dasarnya dari hadis Nabi? Ketika tidak ada, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan 2 perkara, ya, 2 pusaka, 2 hal, 2 sesuatu yang jika kalian mau berpegang teguh dengan 2 perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat masuk ke dalam neraka, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka syarat ibadah biar diterima oleh Allah itu harus bersumber, berdasar dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ketika sudah keluar dari ranah itu, maka tergolong atau termasuk bid'ah yang akan menjerumuskan dan menyesatkan kita masuk ke dalam neraka, ya. Karena ajaran Islam ini sudah bagus, sudah baik, sudah sempurna. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, ya. Itu adalah ayat yang terakhir Allah turunkan ketika Rasulullah melakukan haji wada. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan Allah itu maha perkasa, ya, atau maha gagah, ya. Al-Ghafur, maha pengampun. Allah itu maha gagah, ya, maha perkasa bagi hambanya yang meninggal atau wafat dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, ya, sehingga Allah mampu untuk menyiksanya, ya. Allah mampu untuk mengadabnya, ya. Al-Ghafur, ya, tapi dibersamai dengan Allah ini maha Ghafur, maha pengampun, ya, maha pemaaf. Ketika ada seorang hamba, ya, yang mempunyai salah yang banyak, dosa yang banyak, maksiat yang luar biasa, di tempat manapun dia berada melakukan dosa, ya, Allah Ta'ala itu maha pengampun. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, ya. Ketika dia kafir dan musyrik kepada Allah sampai meninggal belum bertaubat, ya, atau belum sempat minta ampun kepada Allah, tidak akan diampuni, ya, dosa tersebut. Tetapi kalau dosa selain itu, maksiat selain itu, meskipun belum sempat bertaubat meninggal dunia, ada harapan, ya, ada keinginan, ya, diampuni oleh Allah Ta'ala, dan itu bisa terwujud, ya. Al-Ghafur, ya, Allah itu maha pengampun. Sebanyak apapun dosa, kalau di dalam hadis yang ke-42 dari hadis Arba'in, ya, dosanya itu misalkan setinggi langit, ya, sedalam bumi, ya, dan Masya Allah dosanya sangat luar biasa. Tetapi ketika dia mau berhenti, menyesali, dan tidak mengulangi, insya Allah Allah akan maha pengampun dan memberikan ampunan dan maaf, gitu ya, kepada hambanya. Seperti orang yang membunuh 99 orang, bahkan menggenapi 100 orang, gitu ya, belum ada amalan sama sekali, bahkan dikisahkan itu belum bertaubat secara sempurna, baru niat, gitu ya, untuk mencari tempat dia agar bisa lebih baik atau berhijrah ke tempat yang lebih baik. Belum sampai tempatnya saja sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala, dan sempat
berkelahi atau berselisih antara malaikat azab sama malaikat rahmat. Belum punya amalan sama sekali, tetapi Allah Ta'ala menggolongkannya sebagai orang-orang yang diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum saya akhiri, kita ambil pelajaran ya, bahwa yang pertama, surat Al-Muluk ini adalah salah satu surat yang mempunyai banyak fadilah bagi orang-orang yang membacanya. Di antaranya adalah diselamatkan, dilindungi dari fitnah, azab atau siksa kubur ya. Karena siksa kubur itu benar-benar terjadi, dan Nabi menegaskan di doa sebelum salam ya, di akhir sholat ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, dari azab kubur ya. Tentunya surat Al-Mulk ini bisa melindungi kita dari azab kubur. Kemudian yang kedua ya, bahwa kita sebagai umat Islam menginginkan kehidupan kita, keluarga kita ya, amalan kita, harta kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah mengawali surat ini dengan tabarok. Jadi jangan sampai apa yang kita miliki ya, apa yang sudah kita peroleh ya di alam dunia ini jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun nanti di akhirat Allah akan mempertanyakan semua nikmat, tentunya kita berusaha dan berupaya apa yang kita miliki dan apa yang kita peroleh ya, dari keluarga, harta dan lain sebagainya, itu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kita yakin dan percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, sehingga kita disuruh untuk mempersiapkan amalan ya, sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bekal kita menghadapi yang namanya kematian. Tentunya manusia ini hidup di alam dunia ini mengalami dua perjalanan, yaitu perjalanan yang jauh dan perjalanan yang pendek. Perjalanan yang jauh, perjalanan yang tidak bisa ditempuh oleh waktu dan jarak. Sementara perjalanan yang pendek atau perjalanan yang dekat, perjalanan yang bisa ditempuh oleh waktu dan jarak. Perjalanan yang jauh adalah perjalanan seperti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita akan mengalami perjalanan yang sangat jauh. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bahwa kita berusaha dalam beramal ini untuk mengikhlaskan ya, amalan ini hanya untuk Allah Ta'ala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita berusaha untuk konsisten dan istiqomah padanya. Allah tidak menginginkan amalan yang banyak ya. Allah tidak menginginkan amalan yang besar, sedekah yang besar, ketika tidak dilandasi dengan rasa ikhlas ya, atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan amalan yang sedikit ya, yang kecil, tetapi konsisten, istiqomah dan berterus-terusan ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan kajian tafsir ya, yaitu surat Al-Muluk ayat 1 dan ayat 2. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan nasihat untuk saya pribadi khususnya, dan umumnya kepada jamaah semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.